Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bangun dengan tubuh yang segar, dengan nafas kehidupan yang baru, dan dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebelum kita berangkat menjalani aktivitas kita hari ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dengan tema Jangan Tinggalkan Persekutuan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam dan kini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami ingin mengisi hati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, bukalah hati kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang diberkati Tuhan, surat Ibrani ditulis untuk jemaat yang sedang berada dalam tekanan. Mereka menghadapi tantangan besar, ada yang mulai goyah dalam iman. Bahkan ada yang memilih mundur dari persekutuan. Karena itu penulis menegaskan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Firman ini sangat nyata dengan kehidupan kita sekarang. Di tengah kesibukan, tantangan, bahkan tekanan hidup, godaan untuk meninggalkan persekutuan itu nyata sekali. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, justru di akhir zaman ini kita perlu semakin setia dalam ibadah dan persekutuan. Kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, tidak sedikit orang Kristen yang berkata, saya bisa berdoa sendiri di rumah, saya bisa baca Alkitab sendiri, bahkan saya bisa dengar khotbah lewat HP atau YouTube. Jadi saya tidak perlu ke gereja, tidak perlu ikut persekutuan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memang benar kita bisa berdoa sendiri. Tidak salah kita mendengarkan firman Tuhan melalui HP atau YouTube. Itu sangat baik untuk menolong pribadi kita, membangun doa pribadi kita dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas berkata, jangan tinggalkan persekutuan. Mengapa? Karena persekutuan menguatkan iman kita. Saat kita lemah, ada saudara seiman yang menghibur kita. Saat kita jatuh, ada yang mengulurkan tangannya untuk kita. Saat kita bersuka cita, ada yang ikut bersuka cita. Semua itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita berjalan sendirian. Mengapa kita jangan tinggalkan persekutuan? Karena persekutuan menjaga api iman kita untuk tetap menyala. Iman itu seperti bara api. Kalau bara berkumpul, apinya tetap menyala terang, bukan? Tapi kalau satu bara dipisahkan, bara itu akan cepat padam. Begitu juga dengan kita. Jauh dari persekutuan membuat iman kita mudah dingin. Tetapi dalam persekutuan, iman kita dipelihara. Dan mengapa kita tidak boleh meninggalkan persekutuan? Karena persekutuan menolong kita saling menasihati. Firman Tuhan berkata, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Artinya kita hadir dalam ibadah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita berdampak. Kehadiran kita itu bisa menguatkan sesama kita. Bahkan senyum kita bisa jadi berkat bagi saudara kita yang sedang tertekan. Saudara, coba kita pikirkan tentang seekor domba. Kalau domba itu berjalan sendirian, jauh dari kawanan dan gembalanya, ia pasti akan mudah tersesat. Karena tidak ada yang membimbing dia.
Bahkan lebih berbahaya lagi, ia akan mudah diterkam oleh serigala. Tetapi, kalau domba itu tetap berada di dalam kawanan, ia akan aman, terlindungi, dan bisa mengikuti arahan sang gembala. Demikian juga dengan kita. Kalau kita jauh dari persekutuan, kita lebih mudah jatuh dalam pencobaan, lebih mudah terseret arus dunia, dan lebih rentan diserang oleh si jahat. Tapi kalau kita tetap tinggal dalam persekutuan, kita akan terlindungi, dikuatkan, dan dituntun oleh Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mari saudara, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan pernah kita meninggalkan persekutuan ibadah. Jadilah berkat bagi saudara kita seiman, dan semakin setialah beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau mungkin belakangan ini kita mulai kendor, mari kita bangkit lagi. Kalau kita sudah setia, mari pertahankan. Kalau ada saudara kita yang menjauh dari persekutuan, mari kita doakan mereka dan ajak mereka kembali. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan persekutuan. Kami sadar ya Tuhan, di tengah kesibukan dan tantangan hidup, seringkali kami tergoda untuk mengabaikan ibadah. Tapi hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali. Tolong kami ya Tuhan, agar kami setia dalam persekutuan. Biarlah setiap kami memiliki hati yang rindu untuk datang beribadah, bersekutu, saling menasihati, dan saling menguatkan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin sudah lama menjauh dari ibadah. Kiranya Engkau jamah hati mereka dan tarik mereka kembali kepadamu. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kekuatan untuk bekerja, belajar, dan melayani. Sertai langkah kami, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mari jalani hari ini dengan penuh semangat. Jangan tinggalkan persekutuan dan tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.